Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana tutorial sebelumnya kita sudah selesai atau menyelesaikan pada bagian scene pendahuluan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menambahkan teks, kemudian video, dan beberapa objek di scene materi. Silahkan teman-teman membuka story view. Nah, story view di pojok kiri atas. Kemudian, silahkan teman-teman untuk merename slide pada scene materi. Caranya dengan klik 2 kali pada nama slide. Kemudian, silahkan diketikkan namanya, misalkan persepsi. Kemudian, enter. Jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman klik 2 kali pada slide persepsi. Nah, secara otomatis slide persepsi akan terbuka. Selanjutnya, silahkan teman-teman untuk mendesain atau merubah background-nya. Caranya dengan klik kanan pada slide, lalu kemudian pilih format background, dan pilih picture or texture fill. Nah, kemudian pilih atau tekan tombol file. Kemudian silahkan dicari untuk bahan prakteknya atau aset background-nya. Pilih salah satu background yang teman-teman tentukan. Kemudian klik 2 kali, lalu pilih tekan tombol close. Nah, secara otomatis akan berubah background-nya. Jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman duplikasi untuk slide persepsinya. Caranya silahkan klik sekali pada slide yang berada di kiri, slide persepsi, kemudian tekan tombol CTRL plus D. Atau bisa juga dengan klik kanan pada slide, lalu duplicate. Nah, sampai menjadi 3 slide seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk merename slide yang kedua. Silahkan klik sekali pada slide yang kedua, lalu klik 2 kali pada nama slide yang ada di Articulate Storyline 3. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk nama, silahkan teman-teman bebas atau bisa juga disamakan dengan yang ada di diagram alir. Misalkan membaca dan menuliskan lambang bilangan bulat. Atau silahkan bebas saja, misalkan membaca seperti ini. Kemudian untuk slide yang ketiga, silahkan jangan lupa untuk di-rename. Caranya sama, klik sekali pada slide yang ketiga, kemudian klik 2 kali pada nama slide, lalu ketikkan atau tuliskan nama yang baru. Misalkan rangkuman. Jika sudah, silahkan enter. Nah, sampai di sini kita sudah membuat 3 slide. Untuk mempermudah dan mempercepat teman-teman saat pembuatan media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline 3, kita akan mengcopy beberapa menu atau objek yang berada di scene sebelumnya, atau di scene atau di slide yang sudah selesai desainnya. Caranya seperti apa? Silahkan teman-teman klik scene, materi, yang berada di sebelah kiri ini, kemudian klik pendahuluan. Nah, sampai di sini akan tampil slide pembuka, lalu klik pada slide pembuka yang ada di tengah, kemudian Ctrl A, sampai seperti ini. Nah, jika sudah, silahkan klik Ctrl C. Nah, kita sudah mengcopy. Lalu arahkan kursornya atau kembalikan ke halaman atau scene materi. Nah, kemudian silahkan klik atau tekan tombol Ctrl plus V. Maka secara otomatis objek dan teks akan tercopy
di slide apersepsi. Selanjutnya, perhatikan di diagram alir media. Nah, di sini. Di scene materi itu ada 3 menu. Pertama, apersepsi dan motivasi, membaca dan menulis, kemudian rangkuman. Kita akan membuat 3 menu. Nah, silahkan teman-teman kembali ke articulate storyline-nya. Kemudian untuk menambahkan menu, masih ingat caranya seperti apa? Ya, caranya adalah klik terlebih dahulu menu insert, lalu kemudian pilih button. Silakan memilih button, lalu arahkan kursornya ke bagian bawah menu home atau sebelah kiri, kemudian klik, tahan, lalu tarik ke kanan. Sampai seperti ini, kemudian ya lepaskan. Nah, jika kurang lebar atau kurang tebal, silakan teman-teman bisa menarik seperti ini. Misalkan ya, seperti ini. Oke, kemudian arahkan kursornya ke bagian menu format. Di situ sudah ada format untuk menunya. Teman-teman bisa memilih format yang seperti apa. Seperti ini, ya. Atau yang mau warna apa, bebas. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman memberi nama menunya. Misalkan yang ada di menu dalam diagram alir ini adalah persepsi dan motivasi. Teman-teman bisa mengcopy dari diagram alir media, lalu kemudian pastekan di articulate storyline. Maka secara otomatis teks akan masuk ke dalam menu. Kemudian teman-teman bisa merubah jenis font ataupun memberikan jenis font tebal pada setiap font yang ada di sini. Misalkan silahkan blok terlebih dahulu, kemudian pilih menu home, lalu pilih jenis fontnya ataupun ukuran fontnya. Misalkan seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya silahkan tambahkan menu yang kedua, yaitu menu membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Caranya sama, silahkan teman-teman klik menu Insert, kemudian pilih Button, lalu tekan salah satu button yang ada di menu button. Arahkan kursornya ke bagian bawah menu pertama, tekan, tahan, lalu tarik ke kanan hingga seperti ini, kemudian lepaskan. Nah, jika sudah, silahkan memilih untuk format menunya. Kemudian jangan lupa untuk memberi nama menu atau judul menu. Membaca dan menulis, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, pastikan teman-teman bisa mengatur tata letaknya ataupun ukurannya sehingga sama dengan menu yang di atasnya agar terlihat lebih bagus. Selanjutnya silahkan teman-teman menambahkan satu menu lagi. Caranya sama, klik menu Insert, lalu silahkan tambahkan atau pilih menu Button, kemudian pilih Button, kemudian arahkan kursornya ke bagian bawah menu kedua, klik, tahan, tarik ke kanan, lalu lepaskan. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, jangan lupa untuk memilih format menunya, seperti ini. Selanjutnya, silahkan beri nama menu yang ketiga, misalkan rangkuman. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat 3 menu. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan beberapa animasi pada beberapa menu yang ada di slide apersepsi. Caranya adalah teman-teman klik sekali pada menu yang ada di sini, ya. Kemudian pilih animasi, lalu arahkan kursornya ke bagian animasi sebelah kiri, di mana di situ ada logo bintang. Kemudian silahkan klik,
pilih animasi yang teman-teman inginkan. Nah, lakukan hal yang sama pada menu yang berada di atasnya. Silahkan memilih menu di atasnya, lalu pilih animasinya. Kemudian, lakukan hal yang sama pada menu yang terakhir, yaitu klik menu yang terakhir, kemudian pilih animasinya, bebas. Teman-teman mau memilih animasi yang apa. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah berhasil menambahkan animasi. Selanjutnya, kita akan menambahkan trigger di menu yang sudah kita buat. Pertama, silahkan teman-teman klik menu yang paling atas atau menu apersepsi dan motivasi. Silahkan klik sekali, kemudian arahkan kursornya ke bagian trigger sebelah kanan, klik add trigger yang berwarna biru. Lalu, arahkan action-nya atau klik pada kolom action, kemudian rubah menjadi jump to slide. Kemudian untuk bagian slide-nya, silahkan klik dan rubah menjadi apersepsi atau slide apersepsi. Nah, untuk yang paling bawah, bagian when dan objek tidak usah dirubah. Kemudian silahkan tekan tombol OK. Selanjutnya silahkan tambahkan trigger pada menu yang kedua, yaitu menu membaca dan menulis bilangan. Klik pada menu membaca dan menulis bilangan, kemudian arahkan kursornya ke bagian trigger, lalu pilih add trigger yang berwarna biru. Klik sekali, kemudian untuk action-nya, pastikan saat ini atau silahkan pilih jump to slide. Kemudian untuk slide-nya, silahkan memilih slide membaca atau slide kedua. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan tekan tombol OK. Lakukan hal yang sama pada menu yang ketiga, yaitu menu rangkuman materi, dan silahkan tambahkan add trigger-nya. Caranya, klik menu rangkuman, kemudian arahkan kursornya ke bagian add trigger yang berwarna biru, kemudian klik, lalu silahkan ubah action-nya ke jump to slide. Jika sudah, silahkan kemudian untuk rubah slide-nya ke slide yang ketiga atau slide rangkuman. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan tekan tombol OK. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan slide apersepsi atau slide pertama pada scene materi. Untuk mempermudah teman-teman atau mempercepat teman-teman dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan Articulate Storyland, kita akan mengcopy semua aset yang berada di slide apersepsi ini. Caranya adalah silahkan tekan CTRL plus A, lalu tekan CTRL plus C. Kemudian, arahkan kursornya ke bagian slide membaca. Nah, di samping sebelah kiri ini ada slide membaca. Silahkan klik sekali saja, kemudian tekan CTRL plus V. Nah, secara otomatis, objek dan menu yang berada di slide apersepsi telah terpaste ke slide membaca. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman klik pada slide yang ketiga, yaitu slide rangkuman. Jika sudah seperti ini, silahkan tekan tombol CTRL plus V. Nah, secara otomatis, objek dan menu yang kita copy tadi sudah terpaste di slide yang ketiga. Nah, sampai di sini, silahkan teman-teman klik atau arahkan kursornya ke slide yang pertama, slide apersepsi. Nah, ada di sebelah kiri. Silahkan klik sekali saja, kemudian kita akan merubah teks yang berada
di slide apersepsi ini. Nah, teman-teman bisa melihat di bagian diagram alir medianya. Jika memang sudah ada teks atau materi, silahkan di-copy. Misalkan di blok terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl plus C pada keyboard, lalu buka artikulitnya, kemudian klik 2 kali pada textbox-nya, lalu Ctrl A, kemudian Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi, teks yang berada di slide apersepsi akan tergantikan dengan yang kita copy yang dari diagram alir medianya. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman bisa merubah ukuran fontnya, kemudian jenis fontnya, ataupun tata letaknya. Misalkan saya jadikan rata tengah seperti ini, atau rata kanan kiri. Kemudian, jika sudah, silahkan teman-teman masuk ke slide yang kedua, yaitu slide membaca. Nah, pada slide yang kedua ini saya akan menambahkan video, atau kita lihat di bagian diagram alir medianya ini berupa video. Nah, sebelum saya menambahkan video, saya mengcopy terlebih dahulu untuk judulnya. Kemudian saya pastikan di articulate storyline 3-nya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita akan menambahkan video pada slide yang kedua. Cara untuk menambahkan video, silahkan teman-teman memilih menu Insert, kemudian arahkan kursornya ke bagian menu Video, klik sekali, kemudian cari video yang akan teman-teman masukkan dalam Articulate Storyline 3. Misalkan ini sudah ada video. Silahkan klik 2 kali pada video yang ingin dimasukkan ke dalam Articulate. Nah, secara otomatis video akan masuk ke dalam media Articulate-nya. Nah, atur ukuran video hingga sedemikian rupa sehingga tidak melebihi ukuran desain media yang sudah kita tentukan, misalkan seperti ini. Nah, kemudian perhatikan pada bagian menu option, di bagian play video, ini dia adalah automatic. Kalau automatic ini menjelaskan bahwa ketika slide dibuka, maka videonya akan berputar sendiri atau langsung berputar. Nah, ini biarkan saja. Kemudian untuk bagian show video control, ini silahkan teman-teman memilih below video. Nah, maka secara otomatis akan muncul kontrol untuk videonya, seperti bisa di pause, kemudian bisa di play, dan selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan teman-teman masuk ke slide 3 atau pindah slide 3. Caranya adalah arahkan kursornya ke bagian sebelah kanan, kemudian teman-teman bisa menggeser kursor yang ada di bawah ini. Nah, lalu klik pada slide yang ketiga. Nah, pada slide yang ketiga ini, silahkan teman-teman mengisi sesuai dengan diagram alir media teman-teman. Nah, kita perhatikan di diagram alir di sini, ini di slide ketiga adalah rangkuman atau penutup atau pelatihan. Nah, silahkan di-copy untuk judulnya. Kemudian jika sudah ada, ini silahkan diganti saja dengan seperti ini. Nah, teman-teman di slide ketiga ini bebas teman-teman ingin menambahkan apa, misalkan rangkuman dan sebagainya, kami persilahkan. Seperti ini, misalkan ini. Nah, silahkan diisi sesuai diagram alirnya teman-teman. Selanjutnya, kita akan preview terlebih dahulu. Apakah berhasil atau masih ada yang error? Silahkan teman-teman memilih menu preview segitiga ke bawah. Kemudian pilih this scene. Nah, seperti ini. Silahkan teman-teman mengeklik atau menekan tombol
menunya berhasil atau tidak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini kita berhasil di bagian menu yang kedua. Jadi di bagian menu video, di sini ada kontrol videonya, bisa Selamat play datang di kelas atau bisa pause. Nah, kemudian silakan teman-teman memilih menu yang ketiga, rangkuman materi. Nah, ini juga sudah berhasil masuk ke halaman rangkuman materi. Nah, sampai di sini kita selesai untuk pembuatan di scene materi. Kemudian kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.